Yohanes 16 ayat 13 saya bacakan. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh, luar biasa. Bayangkan saudara punya guru yang maha tahu, yang tahu semuanya, mau berdiam di dalam saudara dan berkomitmen untuk tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun yang terjadi, dia mau mengajari saudara. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Itulah yang perlu kita alami semakin dalam semakin hari. Diajari kita. Dan dia adalah roh penghibur. Roh apa saudaraku? Roh apa saudaraku? Adakah kita malam ini yang butuh penghiburan? Saya pikir pasti ada, mengingat besarnya amin tadi ya. Betul saudaraku. Dan bukan hanya malam ini, saya pikir tiap hari kita butuh penghiburan. Nah, malam ini saya mau katakan penghiburan yang sejati hanya ada di dalam Roh Kudus. Sebabnya kalau hati saudara berat, datang pada Roh Kudus. Bicara pada Roh Kudus, dia ada di dalam saudara. Saya bacakan ayatnya, Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26. Saya mulai dari Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, semua berkata tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan, semua berkata mengingatkan saya akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia ingatkan firman yang pernah saudara baca. Dia ingatkan firman yang pernah diajarkan kepada saudara. Dia ingatkan firman yang saudara dengarkan seperti malam ini dan hari-hari sebelumnya sebelum hari ini. Dia ingatkan firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara tidak terhibur? Karena dia mengingatkan kita akan Tuhan Yesus dan akan firman Tuhan. Betapa kasih Tuhan bagi kita baru tiap hari. Betapa kasih Tuhan bagi kita kekal untuk selama-lamanya. Dia ingatkan saya dan saudara adalah manusia roh yang suatu hari akan pulang ke sorga. Dunia ini sementara, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti kita kelak. Dia ingatkan kalau Tuhan di pihak saudara, siapakah yang dapat melawan saudara? Roh Kudus menghibur, Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus mengingatkan, Roma 8:39, tidak ada yang dapat memisahkan saudara dengan kasih Kristus. 7 kali orang benar jatuh, tapi ia bangkit kembali. Walau orang benar itu jatuh, dia tidak tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dia ingatkan itu pada waktu masa kesusahan saudara, pada waktu saudara sendirian di rumah sakit, pada waktu saudara harus ke pengadilan untuk menghadapi orang yang mengancam saudara, pada waktu saudara meneteskan air mata dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Roh Kudus ada di sana, dia di dalam saudara, dia menghibur saudara, dia tidak pernah meninggalkan saudara, dan dia ingatkan firman Tuhan kepada saudara. Alamilah kepenuhan Roh Kudus saudaraku. Malam ini hauslah satu persekutuan yang intim dengan dia, yang benar-benar dipenuhkan di dalam dia, sehingga kita bangkit dari keterpurukan apapun masalah kita, dan kita menjadi bukti, pemberi bukti bagi dunia ini
Bahwasanya walaupun kita sudah jatuh, sudah ditekan, sudah hancur, kita naik kembali. Kita bangun kembali. Kita bangkit kembali. Kita hidup menang, bahkan lebih dari pemenang. Kita perlu Roh Kudus untuk membuat kita menang menghadapi pencobaan. Menang menghadapi masalah. Menang menghadapi tragedi-tragedi kehidupan. Saudaraku, hanya karena kita pelayan, hanya karena kita PKS atau PSE, bukan berarti kita eksklusif dari tragedi. Bukan berarti kita eksklusif dari semua masalah. Tragedi menimpa siapa saja, orang fasik dan orang benar. Tapi orang fasik tidak punya Roh Kudus menyertai dia. Orang benar memiliki Roh Kudus di tengah tragedi. Jadi walaupun kita tidak mungkin terlepas dari penderitaan dunia ini, tapi kasih Roh Kudus di dalam kita, kuasa Roh Kudus di dalam kita, hikmat Roh Kudus di dalam kita, itu yang memampukan kita menanggung semua penderitaan itu. Sehingga dalam menjalaninya kita tidak menyerah. Kita tahu akan tiba tanggal kadaluarsanya. Lalu kita dimampukan untuk setia. Bahkan lebih daripada itu, kita tidak kehilangan damai kita. Kita tidak kehilangan pujian dari mulut kita. Kita tidak kehilangan sukacita kita. Dan paling penting, kita tidak kehilangan iman kita. Kita tidak berbalik dan menunjuk Tuhan dan berkata, kenapa kau izinkan ini terjadi? Kalau kau peduli kepada aku, kenapa kau biarkan? Tidak. Kita berkata, segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena kau besertaku. Siapa yang membuat kita mampu mengatakan itu sesudah tragedi? Hanya Roh Kudus. Orang dunia akan berkata, gila itu. Tapi kita berkata, itulah Roh Kudus.